Bayangkan jika hidupmu, sejak kecil, sekolah, kepercayaan, bahkan mimpi, semuanya dirancang oleh sistem yang sudah ada sebelum kamu lahir, oleh mereka yang menguasai bukan hanya negara, tapi alam bawah sadar manusia. Itulah tujuan utama dari The Black Book milik CIA, bukan teori konspirasi, tapi proyek nyata yang mendokumentasikan eksperimen terhadap jiwa manusia. Di video ini, kita akan membuka halaman demi halaman tentang bagaimana para elit mencoba menjinakkan pikiran manusia, dari LSD hingga penglihatan astral. Dan pertanyaannya sederhana, jika mereka berusaha mengakses pikiran terdalam manusia, kenapa kamu tidak? Semua bermula pasca Perang Dunia II. Amerika menang, tapi bukan tanpa harga. Dalam operasi Paperclip, ratusan ilmuwan Nazi dibawa diam-diam ke Amerika. Bukan sekadar ilmuwan biasa. Mereka adalah ahli manipulasi pikiran, hipnosis, dan okultisme. Bersama mereka, ikut pula ratusan dokumen misterius, buku-buku yang sebelumnya hanya ada di perpustakaan rahasia SS Nazi, sekarang jadi bahan riset di laboratorium CIA. Inilah asal-usul Black Projects, proyek yang tidak terdaftar, tidak diaudit, tidak bisa ditemukan publik. Dari sini muncul apa yang disebut The Black Book, sebuah dokumen kompilasi eksperimen yang bertujuan menguasai kesadaran manusia sepenuhnya. Nama MK Ultra bukan rahasia lagi, tapi seberapa dalam kamu tahu apa yang mereka lakukan. Dimulai tahun 1950-an, CIA mulai melakukan eksperimen masif terhadap manusia dengan LSD, hipnosis, elektroshock, dan isolasi ekstrim. Target mereka, mahasiswa, pasien rumah sakit, bahkan anak-anak, tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Mereka ingin menciptakan Manchurian Candidate, seorang manusia yang bisa diprogram untuk membunuh, lalu lupa. Salah satu suara yang paling vokal adalah Katie O'Brien, yang mengaku menjadi korban proyek Trauma-Based Mind Control. Dokumen resmi yang dideklasifikasi pada 1977 membuktikan eksperimen ini bukan mitos. Namun, Black Book memuat versi yang tidak pernah dipublikasikan, termasuk penggunaan okultisme, ritual pengorbanan, dan sistem fragmentasi kepribadian yang diambil dari teks kuno Hermetik dan Kabbalah. Tapi bukan hanya pikiran bawah sadar yang mereka incar. Mereka juga ingin menembus batas fisik. Proyek Stargate adalah proyek pengintaian tanpa tubuh. Disebut juga remote viewing, kemampuan mengakses lokasi dan informasi lewat kesadaran. CIA melatih individu untuk mengakses layar batin menggunakan suara vibrasi, aktivasi pineal gland, dan kondisi trance. Ingo Swann, Joseph McMonigle, dan banyak lainnya dilatih sebagai mata astral. Tujuan mereka? Mengintai markas Soviet dan juga wilayah non-fisik. Apa yang mereka lihat tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Laporan mereka kadang menyebut entitas penjaga gerbang, ruang non-fisik penuh simbol kuno, dan suara yang tidak berasal dari dunia ini. Apakah ini halusinasi? Atau apakah mereka benar-benar membuka portal ke realitas lain? Jika kamu pikir eksperimen mereka berhenti di LSD atau hipnosis, pikirkan lagi. Buku hitam tidak hanya mencatat apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana. Dalam dokumen yang berhasil dideklasifikasi, ditemukan teknik entrainment otak. Proses memaksa otak selaras dengan frekuensi tertentu. Dengan menggunakan gelombang suara tertentu, mereka bisa merangsang bagian otak spesifik, mengubah suasana hati, bahkan membuka kondisi trance. Vibration entrainment, teknik ini memanfaatkan frekuensi delta, theta, dan gamma untuk mengakses pikiran bawah sadar. Bukan hanya itu, CIA juga mengembangkan teknologi yang disebut Voice to School, V2K. Sistem yang bisa mengirim suara langsung ke kepala seseorang,
tanpa pengeras suara. Suaranya hanya terdengar di kepala target, dan mereka menggunakan ini untuk menguji komando hipnosis jarak jauh. Ada juga teknik dream programming, menggunakan suara-suara tersembunyi saat tidur, memanipulasi mimpi, hingga mengubah kepribadian seseorang. Dan ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah hasil proyek Monarch, turunan dari MK Ultra yang berfokus pada penciptaan kepribadian ganda, bagian dari teknik Dissociative Identity Programming. Apa yang membuat semua ini menyeramkan adalah mereka menyusup ke wilayah spiritual. Dalam eksperimen Stargate, agen-agen CIA dilatih tidak hanya melihat secara remote, tapi menjelajahi level kesadaran seperti seorang mistikus timur. Mereka meneliti ajaran kuno Hermetik, teks Mesir, hingga teknik samadhi dari yoga dan Tao. Mereka ingin menciptakan pintu masuk batin, tapi tanpa kesucian. Mereka mengambil teknik para biksu, sufi, dan dukun, tapi menyingkirkan aspek ritual suci, moral, dan kebijaksanaan. Mereka hanya menginginkan kekuasaan atas pikiran, bukan pencerahan. Sementara para spiritual sejati menggunakan teknik ini untuk penyembuhan dan pemahaman diri, CIA dan program hitam ini memanfaatkannya untuk pengintaian, manipulasi, bahkan intervensi jiwa. Dalam dokumen yang berhasil dideklasifikasi, ditemukan teknik entrainment otak. Proses memaksa otak selaras dengan frekuensi tertentu. Dengan menggunakan gelombang suara tertentu, mereka bisa merangsang bagian otak spesifik, mengubah suasana hati, bahkan ke kepala seseorang tanpa pengeras suara. Dari teknik Dissociative Identity Programming. Jika mereka berani menjelajah kesadaran untuk mengendalikan umat manusia, kenapa kita tidak menjelajah kesadaran kita sendiri? Untuk membebaskan diri, mereka punya teknologi, kita punya kesadaran. Mereka punya buku hitam, kita punya cahaya dalam. Pilihan ada di tanganmu. Mulailah aktifkan inner screen-mu, latih kesadaranmu, bangun perisai batinmu. Karena ini bukan cuma teori, matriks itu nyata, dan kamu hidup di dalamnya. Jika kamu seorang pencari kebenaran, atau pejalan sunyi yang haus akan makna, subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan bersama kita akan buka gerbang kesadaran. Satu video demi satu pencerahan.